Jalan rusak, warga tanam pohon pisang. Jaksa tahan pengusaha batu bara. Wisata petik stroberi saat libur lebaran. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kecewa dengan pemerintah daerah, warga di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi menanam pohon pisang di tengah jalan berlubang yang digenangi air. Aksi ini sebagai bentuk protes warga karena pemerintah tak kunjung memperbaiki jalan rusak yang telah terjadi selama bertahun-tahun tersebut. Dampak jalan rusak di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, warga melakukan tanam pohon pisang di tengah jalan. Warga merasa kesal karena jalan rusak dibiarkan tanpa perbaikan oleh pemerintah. Warga setempat menanam pohon pisang di ruas jalan rusak di Kelurahan Nipah Panjang 2. Pohon-pohon pisang tampak ditanam warga di jalan-jalan berlubang yang tergenang air tersebut sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Aksi penanaman pohon di tengah jalan ini juga sebagai penanda jalan yang rusak untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Jalan yang mengalami kerusakan merupakan jalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jalan ini menjadi akses utama masyarakat di Kecamatan Nipah Panjang untuk menuju ibu kota kabupaten maupun menuju wilayah kecamatan lainnya. Jalan kabupaten ini juga menjadi akses sehari-hari anak sekolah dan perekonomian masyarakat. Ruas jalan yang mengalami kerusakan selama bertahun-tahun, panjangnya mencapai 2 km. Saya kira seperti kita lihat sendiri bahwa jalan sudah cukup lama mengalami kerusakan seperti ini. Seharusnya pemerintah daerah tanggap karena ini jalan utama akses menuju keluar masuknya masyarakat dari Nipah Panjang ke kabupaten maupun ke daerah-daerah lain. Sekali lagi saya berharap pemerintah di pemerintahan baru ini hendaknya benar-benar komitmen untuk membangun Tanjung Jabung Timur, dan kami tetap akan mengawal pemerintahan ini. Ketika kebijakan itu tidak berpihak kepada kepentingan publik, maka kami akan berada di sana untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kami anggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Lubang-lubang di jalan rusak milik kabupaten ini selalu terisi air saat hujan melanda, sehingga para pengendara pun harus berhati-hati saat melintasinya. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan dengan melakukan perbaikan jalan yang rusak tersebut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, pemerintah Kota Bengkulu akan menertibkan bangunan liar di kawasan Pantai Panjang yang dinilai merusak keindahan. Bangunan tersebut dibangun di lokasi terlarang hingga mengganggu wisatawan yang berkunjung. Banyaknya bangunan liar yang berdiri di area terlarang sepanjang kawasan Pantai Panjang. Pemerintah Kota Bengkulu menggelar kebersihan di kawasan wisata Pantai Panjang. Sepanjang trotoar yang jadi lokasi tempat wisatawan berjalan hingga menjadi lokasi jogging track, berdiri bangunan yang dibuat pedagang untuk mencari keuntungan. Lokasi itu merupakan wilayah terlarang dan harus steril dari segala bentuk bangunan. Selain mengganggu wisatawan, bangunan tersebut juga dinilai dapat merusak keindahan pantai. Pemerintah Kota Bengkulu memberi waktu sepekan agar pedagang dapat membersihkan sendiri bangunan tersebut. Namun jika sepekan belum juga bersih dari bangunan, pemerintah kota akan menindak tegas dan menggusur bangunan tersebut. Ya kita kasih waktu, kan masih sosialisasi ya. Maksimal 1 minggu dari sekarang, nanti kita akan buatkan surat edaran dan mereka harus ya. Ya gitu ya. Termasuk pengusaha-pengusaha hotel juga, Bang. Turut Ya, kita minta juga. Pedagang diminta untuk mengikuti aturan berjualan di kawasan wisata Pantai Panjang tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Saudara, pasca Lebaran, penjualan emas di Galeri 24 milik Pegadaian di wilayah Kota Jambi mengalami lonjakan signifikan. Warga berbondong-bondong membeli emas sebagai investasi yang aman dan menguntungkan. Dalam sehari penjualan emas mencapai 1 kg, apabila dirupiahkan sekitar 1,8 miliar rupiah. Di tengah perang dagang dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah, membuat warga Jambi berbondong-bondong beralih membeli emas sebagai investasi yang aman dan menguntungkan. Salah satu kantor Pegadaian yang berada di Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, setiap harinya melayani ratusan warga yang membeli emas, baik berupa antau maupun persiah. Salah satu kantor Pegadaian yang berada di Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, setiap harinya melayani ratusan warga yang membeli emas, baik berupa antam maupun perhiasan. Dalam sehari penjualan tabungan emas mencapai 1 kg, apabila dirupiahkan mencapai 1,8 miliar rupiah. Vice Presiden Pegadaian Area Jambi Bengkulu Rusdi Tanjung mengatakan, pasca Lebaran daya beli masyarakat terhadap tabungan emas, baik berupa perhiasan maupun antam sangat tinggi. Warga berbondong-bondong beralih membeli emas sebagai investasi yang aman dan menguntungkan. Dibandingkan perhiasan, warga lebih dominan membeli antam untuk dijadikan investasi. Pasca libur Lebaran ini kan di awal pembukaan itu kemarin itu memang minat masyarakat itu kita lihat itu banyak sekali untuk investasi emas di Pegadaian itu kalau luar biasa lah kemarin gitu kan, dari hari Selasa sampai kemarin itu masih animonya untuk investasi emas itu masyarakat berbondong-bondong kemarin itu. Saya sudah lihat beberapa distro kita galeri kita di sini di cabang Jambi, di Mayang Mengurai dan di Mayang Mengurai kemarin itu penuh dipadati oleh masyarakat yang ingin berinvestasi emas. Kemarin itu kalau kita lihat itu lebih banyak untuk investasi berupa antam atau logam mulia. Sementara itu Reza mengaku dengan menabung emas dirinya lebih banyak mendapatkan keuntungan. Tergantung, kalau yang logam untuk investasi disimpan, kalau perhiasan ya untuk dipakai. Kalau selama di sini, kalau kita jual atau tukar tambah, saya untung gitu. Kalau di pasar tempat lain itu biasanya agak rugi, ada potongan harga. Kalau di sini kan nggak ada potongan harga, nggak ada potongan upah gitu. Saat ini harga jual emas logam mulia mencapai Rp1.781.000 per gramnya, sedangkan antam di harga Rp1.728.000. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi kembali normal usai mengalami masalah gangguan di landasan pacu. Kini semua maskapai dan jadwal penerbangan sudah kembali normal. Aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi kembali normal pasca perbaikan landasan pacu yang mengalami gangguan pada Kamis sore lalu. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi mengatakan, akibat suhu yang tinggi pada Kamis kemarin berdampak langsung terhadap kondisi landasan pacu di bandara. Akibat hal tersebut, sejumlah penerbangan mengalami penundaan penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Namun setelah dilakukan perbaikan di satu titik landasan yang mengalami lendutan, aktivitas penerbangan kembali normal. Perbaikan landasan pacu dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dengan kembalinya aktivitas penerbangan normal, penumpang dapat melakukan perjalanan dengan lebih nyaman dan aman. Jam 14.30 itu ada namanya aircraft block on runway. Jadi pesawat Lion dengan jumlah penumpang full kurang lebih 214 pas mau take off. Ketika saat berhenti itu memang cuaca kan sangat panas, jadi aspal itu agak sedikit melembek karena full load, jadi ban pesawat tersebut mengalami penurunan, runway kita lendut turun. Ketika mau start engine-nya dihidupin, untuk tenaganya menjadi tidak bisa mengangkat badan pesawat tersebut sehingga dia ngeblok di situ. Nah, langkah pertama yang kita laksanakan adalah mengevakuasi penumpang dulu, mengembalikan ke ruang tunggu dengan harapan beban pesawat berkurang karena ada sekitar 200 lebih. Kalau rata-rata kita kalikan 70 kilo aja per pax, itu sudah mengurangi beban kurang lebih 14 ton. Nah, itulah langkah awal yang kita ambil sehingga penumpang harus kita turunkan di landasan pacu dan kita arahkan ke terminal untuk kembali menunggu. Sebelumnya, satu unit maskapai terhenti di landasan pacu pada Kamis sore kemarin. Maskapai tujuan Jakarta tersebut terhenti diakibatkan ban yang tertahan oleh aspal yang memuai. Beruntung tidak ada kejadian membahayakan pada insiden ini.
Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi akan sajikan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain, jaksa tahan pengusaha batubara. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.